Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Sekarang kita bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share, dan skip iklan channel aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, maskulin. Wow. Six of Swords, the High Priestess, Seven of Wands, Six of Swords in reverse, and the Star and the Death. The bottom of the deck ada Four of Swords, the Ten of Cups, and the Lovers. Kamu lagi menengok ke belakang ya, maskulin, tentang petualangan kamu di masa lalu tuh penuh kebahagiaan. Ya, kamu menghayal, menoleh ke belakang. Ternyata bahagiamu adalah di masa lalu. Dan kamu takut banget kalau itu adalah benar. Kesedihan yang kamu rasakan, kamu gak bisa ungkapin ya ke orang baru ini, gak bisa. Kamu gak terbuka seperti halnya dengan feminim. Kamu merasa tertahan untuk bisa jujurkan ke karmik. Aku lihat di sini banyak kegagalan ya, kesuksesan kamu nih karena tertahan oleh ambisinya karmik. Ya, ambisi seseorang. Ini karmik ini bisa orang ketiga, ya bisa sebagai pasangan, keluarga, orang tua, teman, saudara, ini bisa, yang tidak ingin kamu sukses dalam penyembuhan, meraih cita-cita kamu. Terkadang kamu menghayal, andaikan waktu bisa kembali berputar, kamu ingin bersama lagi dengan feminim. Tapi kini semuanya terbalik. Kegagalan perjalanan kesuksesan kamu tertahan ya oleh orang ketiga. Ini bisa karena efek ilmu hitam ataupun obsesi ambisinya orang ketiga ini, sehingga membuat apa yang kamu inginkan ini ending. Di sini kamu gagal untuk mempertahankan kesuksesan kamu ya. Bagi kamu sudah ending semuanya. Karena kamu gak bisa lagi melepaskan emosi kamu, melepaskan amarah kamu, jadi kayak tertahan gitu. Tekanan batin ya. Karena selama ini feminim yang tekanan batin oleh kamu, sekarang kamu tekanan batin oleh karmik. Ya. Ya. Triparty.
Aku lihat di sini kamu nggak nyaman dengan orang ketiga. Three of Pentacles, the Nine of Swords, and Eight of Swords. Ace of Pentacles, and the Ten of Pentacles, Page of Pentacles, and the Eight of Cups. The Moon. Maskulin, kamu coba untuk belajar dari nol lagi ya, kayaknya sih aku ngelihatnya. Belajar dari nol lagi dan benar-benar memulai segala sesuatunya dengan hal baru, perlahan tapi pasti. Ya, kamu juga bermimpi sih, masa depan kamu ini juga akan meraih kekecewaan ya, karena kamu dihantui tentang tanggung jawab di masa lalu yang belum selesai, yaitu kejujuran. Aku lihatnya. Three of Pentacles, Nine of Swords, Eight of Swords, Ace of Pentacles, and the Ten of Pentacles. Depresi ya, akan hubungan triparty ini karena gagal, pekerjaan juga gagal ya, hubungan dengan orang ketiga juga gagal. Ini stres kamu nih, maskulin, dan kamu merindukan ya kestabilan hidup lagi seperti dulu, tapi semuanya sudah terlambat sih, kayaknya udah ending gitu ya, udah hampa. Kalaupun bersama ini hampa. Kamu gak nyaman, tapi kamu menahan rasa ketakutan ini, rasa kegagalan. Jadi apapun yang kamu pertahankan dari triparty ini, kerjasama dengan seseorang atau hubungan melebihi dari dua orang ya, dari seorang gitu ya, karir kamu, kesuksesan kamu ini ending. Aku ngelihatnya. Komitmen kamu juga gagal ya, karena kamu dihantui bersalah oleh karmiknya. Kamu gak nyaman apa yang kamu pertahankan juga, hidup bersama dia penuh drama, dan kamu juga dihantui mimpi buruk tentang perselingkuhan lagi dari dia, sehingga kamu berharap setiap malam, berdoa agar bisa kembali lagi dengan feminim. Nine of Wands, ya. Oke, aku ngelihatnya maskulin lelah sih, memulai kehidupan baru lagi dengan orang baru gitu loh, karena belum tentu
bisa menerima kebebasan dia. Dia belajar dari kegagalan, tapi menutup rasa takutnya dia. Dipertahankan kebebasan dia itu untuk menutupi ketakutan dia. Tapi masa depannya dia ini tertahan ya, jadi keblok sendiri. Ya karena dia tidak terbuka akan ketakutan hidupnya dia. Terutama dari kesalahan dia. Dia jalankan terus nih kebebasannya untuk nutupin rasa takutnya dia tentang kesalahan dia. Jadi nggak jujur. Dan pada akhirnya kehidupan dia dengan orang baru pun ini melelahkan, capek. Dan dia menoleh ke belakang itu kebahagiaannya ada sama kamu. Maskulin di sini menutupi hubungannya dengan karmik itu karena ya satu, tanpa status, kedua ya dia bebas, bisa kemana saja, melakukan apa saja tadinya gitu ya. Tapi ternyata resiko yang dia ambil adalah depresi akan masa depannya dia sendiri. Dan yang ditakutkan adalah kematian ya. Kesuksesannya ending, dihendui tentang kematian. Dia nutupi kegagalannya dengan orang ketiga ya. Dia kan coba untuk kembali lagi nanti. Dia pikirkan hal itu sekarang karena dia merasa sia-sia. Apa yang dipertahankan selama ini tidak membuat dia sukses ya dalam sebuah hubungan, apalagi tentang menaklukkan. Dia ingin bertanggung jawab apa yang sudah dia janjikan ke kamu, tapi butuh waktu lama. Di sini maskulin coba untuk belajar dari masa lalu nantinya tentang kegagalan hidup dalam setiap komitmen yang dia bangun. Ya. Karena dia ingin berumah tangga atau ingin kembali ke kamu lagi dengan kebahagiaan. Tapi dia harus belajar dari kegagalan tripartinya ini ya. Karena dia merasa salah, tidak nyaman dengan obsesi kebebasan dia, dan dia juga mimpi buruk terus ya karena efek dari ilmu hitam ataupun pelet ya dari orang ketiga ini. Dia dihantui tentang resiko yang harus dia ambil ya, yaitu kebebasan yang tertahan karena dia diancam oleh orang ketiganya ya, tentang masa lalu yang membuat dia ya mau gak mau pertahankan orang ketiga karena ancaman ya, ancaman. Jadi gak sehat. Dipertahankan juga sakit, dilepaskan dia juga takut akan masa depannya ya. Seven of Cups ya kan, takut masa depannya ya tidak ada kejelasan, tidak ada kenyataan ya. Belajar dari nol tapi tidak meraih apa yang dia inginkan, semua hanya hayalan 77 ya. Jadi dilema dia dengan orang ketiganya ini. Ada rasa lelah untuk meraih kesuksesan dia. Dia juga
menengok ke belakang sih sebenarnya ya. Jadi kayak ternyata gue suksesnya di masa lalu. Tuh, dia memantau untuk bisa kembali lagi sukses, yaitu kembali ke kamu. Dia pelajari ya tentang situasi si karmik juga, dan juga kamu ya yang sekarang sudah banyak berubah. Perubahan bisa saja tentang ending ya hubungan kalian tadinya, dan dia ingin ada perubahan dalam kembalinya sama kamu. Ini bisa ingin lebih stabil lagi, ingin memperbaiki karma di masa lalu yang hampir atau sudah hampa dan hambar ya, karena ada triparty. Tapi hati-hati kembalinya dia juga ketika sudah sukses lagi sama kamu. Yang di pikiran dia tuh hanya senang-senang aja. Hati-hati, tetap ya, tetap hati-hati, belajar dari masa lalu. Tuh, semua kemenangan yang dia lakukan untuk menuju kesuksesan kembali sama kamu ya, hanya untuk bisa meraih kemenangan lagi dan mendapatkan energi spiritual ataupun energi keberuntungan ya, digunakan untuk memanipulasi ataupun mendapat perhatian orang lain lagi. Jadi ini orang kalau tanpa kamu itu dia nggak disukai orang. Jadi ibaratnya auranya itu, energi itu, rezeki keberuntungannya itu ada sama kamu. Tanpa kamu dia nggak bisa ya, dia nggak akan disukai orang, dia nggak akan disenangi orang, dia nggak akan disegani orang ya, karena dia adalah pemain ya, petualang. Jadi ketika sama kamu, dia ngerasa banyak orang yang suka sama dia, banyak orang yang memuji dia, banyak orang yang menganggap dia pintar, padahal ini adalah energi dari spiritual kamu, ketulusan kamu ya. Aku ngelihatnya situasi maskulin sangat berhati-hati. Kalaupun kembali dengan kamu, dia tetap mempertahankan halusinasinya dia dan melirik tentang perselingkuhan untuk kesenangan semata. Hati-hati ya situasinya maskulin. Bertahan dari kemunafikannya dia. Ini membuat dia stres, depresi, tidak nyaman, bahkan dihantui rasa bersalah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, mau tidak mau dipertahankan orang baru ya, karena masa depannya dia sudah ending. Walaupun ada sebagian dia dengan orang barunya udah ada yang ending ya, tapi ada rasa takut ya, takut orang baru ini memantau dia, takut orang baru ini memata-matai dia ya. Jadi ya kayak ancaman ya. Jadi kalau ending sama orang baru ini akan ngintilin dia takut banget, makanya dia nggak nyaman hidupnya ya. Situasinya sebenarnya nggak nyaman karena orang baru ini bisa jadi dia memiliki suatu keuangan yang oke atau jabatan yang oke, sehingga ini yang membuat dia bertahan karena materi ataupun kestabilan hidup ya, materi, makanya dia bertahan ya, karena untuk materi, keuangan atau karir ya. Tapi nggak nyaman bagi dia sebenarnya, tapi mau tidak mau dia pertahankan karena dia butuh itu, tentang kerjasama ya, materi. Dan dia tahu dengan orang baru ini stres ya, karena ya dia tidak merasa nyaman dalam kehidupan. Kenapa? Ujungnya bermasalah tentang keuangan juga. Dan dia ada rasa takut akan kestabilan karmanya dia dan kesuksesannya dia. Dia merasa bersalah juga sih sebenarnya, dia tahu hal itu ya, tapi dia merasa ya udahlah, nggak usah dipikirin banget. Dia coba nekat melupakan ataupun melepaskan rasa takut itu dengan kebebasan dia, yaitu untuk mengejar ataupun mempertahankan khayalannya dia ya. Walaupun dia tahu ujungnya bikin dia stres, bikin dia takut, bikin dia depresi, dia tahu itu, tapi dia tutupi dengan kebebasan dia
Dipertahankan triparty ini karena satu ya, butuh jabatan ataupun butuh kerjasamanya, dan butuh keseimbangannya, butuh kestabilan keuangannya juga ya. Tuh, dia ngambil resiko hidup dengan karmik ini ya. Ada yang satu rumah, ada yang sudah menikah tapi merasa hampa ya dengan karmik tuh, dan selalu bersenang-senang triparty terus ya, tanpa status, ataupun bisa orang karmiknya ini istri atau suami orang lagi tapi satu rumah ya. Dan ini adalah karma buruknya dia sebenarnya, tapi dia nggak sadarin hal itu ya, untuk segera diselesaikan. Walaupun dia tahu dia pertahankan karena dia butuh karir, butuh keuangan. Pada akhirnya ya, hubungan dia, kestabilan hidupnya dia dengan kamu, dengan orang ketiga, ini gagal ya. Walaupun dia dengan orang ketiga ini ada yang menikah dijadikan simpenan ya oleh pasangan salah satunya, dan satu rumah, tapi gagal ya untuk sukses, gagal untuk bahagia yang sesungguhnya. Karena kenapa? Karena ada perselingkuhan lagi terus menerus, dan hubungan ini menjadi permainan satu sama lainnya ya. Situasi maskulin ingin kembali ke kamu juga ragu. Kenapa? Ya karena dia masih butuh perhatian, butuh topengnya dia, permainannya dia ya. Aku ngeliatnya seperti itu. Oke. Banyak banget ya, banyak banget. So kita coba untuk shuffle lagi ya. Peace, patience, and purpose, diversity, and grief. Ini orangnya memang serakah ya. Orangnya nggak bisa terima tentang kedamaian, jadi kayak dikasih pendapat ya, maksudnya untuk belajar sabar gitu ya. Kalau dia mau sesuatu tuh jangan greget, maksudnya jangan serakah, jangan gegabah, jangan seradak seruduk. Orangnya nggak suka, dia nggak suka dikasih nasihat, dia nggak suka kesabarannya, dia butuhnya yang cepat gitu, dia nggak suka. Makanya dia kehilangan, dia orangnya kehilangan kesabaran ketika jadi kayak gue tahu apa yang gue harus lakuin kok, jadi nggak nerima nasihat sih, nggak nerima nasihat, nggak suka dinasehatin. Jadi kalau kita ngasih pendapat nih, ya udahlah, mendingan lo baikan aja, lo jujur aja, dan lo harus belajar dari masa lalu. Tantangan lo adalah berdamai dengan kehidupan lo sendiri, berdamai dengan masalah lo, berdamai dengan kejujuran lo. Dan lu juga harus bisa belajar damai dengan kesabaran. Jadi nggak nerima, nggak, gue tahu apa yang harus gue lakukan. Ini hidup gue, ini jalan gue. Lo nggak berhak ikut campur. Ini yang membuat dia gagal, kalau dia nggak nerima nasihat. Terlalu sombong, angkuh, ya. Inilah yang membuat kesalahannya dia tuh ya bertumbuh makin besar, kesombongannya makin gede, tapi dia merasa bersalah karena kesombongan dia, tapi dia pertahankan. Ini makin besar sih ya. Semakin kita nasehatin dia, semakin kita memberitahukan bla 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 bla, ini semakin sombong, angkuh. Dia merasa paling tahu. Pada akhirnya dia gagal semua. Dengan siapapun dia bersama ini akan selalu gagal dan selalu ada perselingkuhan karena tidak menerima dinasehatkan. Ya, karena yang ada di pikirannya dia adalah
hanya kemenangan aja. Jadi dia pengen sukses doang, nggak mau gagal. Dan dia selalu licik kalau aku lihat. Sorry ya guys, aku ngeliatnya seperti ini karena The Magician itu kan penuh dengan trik ya. Trik. Jadi kalau trik itu ya gimana ya? Penuh akal. Oke. Kenapa kamu di sini, Idul? Selalu deh dia kalau gue bacain maskulin. Assalamualaikum dulu, Idul. Assalamualaikum, Mami, gitu. Idul. Tadi nggak ada dulu, Dul. Mami udah kerja, ikut campur aja, Dul. Heart to heart conversation. Keep an open mind. Pay attention to the red flags. And you love. Express you love. Ya. Yeah. Iya. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini, dia kayaknya sulit ya untuk bicara dari hati ke hati. Karena dia masih membuka pandangannya dengan orang lain. Dia mencari yang berbeda dari kamu. Tapi pada akhirnya banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan dia. Karena dia orangnya terlalu sombong dan angkuh. Ya. Dan orangnya juga menutupi rasa bersalahnya itu dengan keangkuhan, kesombongannya dia agar tidak terlihat lemah. Ya. Sebagian dari dia ini memang ada orang baru sih kalau aku lihat. Ya, ada orang baru. Dan dia nggak bisa kesendirian sih ya kalau aku bilang. Idul, tuh si Idul tuh guys, cilok mbak. Selalu ngikutin. Jadi dia selalu membuka hati dengan orang lain nih, ya, membicarakan, curhat tentang perasaannya dia, ya, masalahnya dia. Tapi ujungnya ya bermasalah terus ya, aku lihat. Dan ya itu dia, kalau dia dikasih tantangan untuk berdamai dan belajar sabar, dia nggak suka ya, karena dia orangnya egonya tinggi. Dan ini membuat dia kehilangan kesempatan untuk sukses, sesuatu yang berharga. Ya, makanya mengalami kegagalan terus-menerus, entah dalam hubungan ataupun pekerjaan. Karena nggak sabaran. Ya, dan aku lihat memang dia stres, depresi, mikirin permasalahannya ya. Karena untuk meraih kesuksesan lagi nih, seperti hayalan sekarang, sulit digapai, seperti mimpi. Karena dia, kesalahan dia dibayangi terus, yaitu tentang perselingkuhan. Dia ada rasa takut tentang kematian, tapi dia juga terus mencari keseimbangan hubungan ya dengan orang ketiga karena butuh kestabilan hidup. Ada yang satu rumah, tapi ada juga yang kembali dengan kamu, tapi ujungnya tetap ingin mencari kesenangan dengan orang ketiga. Dan sebagian maskulin masih ada yang bertahan dengan orang ketiga karena itu masalah masa depannya dia. Mungkin ada masalah utang piutang dengan orang ketiganya sehingga dia depresi, tapi ada rasa takut dan tidak nyaman karena kebebasannya dihalangi oleh orang ketiga. Ini bisa ditutupi dengan ilmu hitam ataupun peletnya ya. Jadi membuat si maskulin ini tunduk sama dia, tapi ada rasa nggak nyaman sama si maskulin ini. Kok gue bisa berbeda, kok gue bisa nggak bebas lagi ya, kenapa? Dia tahu hal itu tapi dia nggak ungkapin ya, dia nggak ungkapin. Makanya banyak masalah terus, dia hadirin orang ketiga terus, orang baru terus ya, karena untuk menutupi rasa takutnya dia nggak bisa kembali ke kamu dulu. Kenapa? Karena orang ketiganya ini coba untuk menghalangi ya kebebasannya dia untuk kembali ke kamu. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Lucky Entertainment, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.